Oke. Bisa dimulai ya Bu Hendita? Dah, oke, kita nih. Siap, kita mulai ya anak-anak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Oke. Kabarnya bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Anak-anak sudah mengisi presensi di Google Classroom? Sudah. Ya. Ya, pintar sekali. Oke, anak-anak, mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya, silahkan Mas Labib untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Labib sudah memimpin doa. Baik anak-anak, semoga nanti ilmunya bermanfaat ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas daring ya. Yang pertama, kamera dinyalakan selama pembelajaran ya. Kamera dinyalakan selama pembelajaran. Yang kedua, mikrofon dinyalakan ketika berbicara. Kemudian semua aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir saling menghargai pendapat teman-teman ya. Anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini dan juga menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mic-nya dihidupkan, kita nyanyi yang semangat ya. Solid Kids. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak, sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk belajar. Ya, sekolah itu tempat anak-anak belajar agar mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah anak-anak bertemu dengan ibu guru, pak guru yang ramah ya. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Ya, temannya banyak di sekolahan, mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Nah, anak-anak yang Pak Guru tanyakan, apa yang harus dilakukan anak-anak agar kamu senang
di sekolahan? Di sekolahan senang, nyaman. Apa yang harus anak-anak lakukan? Ada yang bisa menjawab? Bermain bersama teman. Bermain bersama teman. Ya, biar senang di sekolahan ya. Temannya banyak. Apalagi supaya senang di sekolahan? Kelas bersih. Kelasnya bersih. Iya, kelas bersih juga menambah rasa nyaman kita belajar di sekolah ya. Ada lagi supaya kita senang di sekolahan? Bagaimana? Apa? Rizko? Jadi anak pintar. Nah, itu yang anak-anak inginkan di sekolahan ya, jadi anak pintar. Nah, apabila kita ingin mendapatkan hak tadi ya, punya teman banyak, kelasnya nyaman ya, pengen jadi anak pintar ya, kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kita harus melaksanakan kewajibannya. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, kewajiban dan hakku di sekolah. Ya. Yang nanti anak-anak pelajari, itu pertama menentukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, ya, yang menyatakan permasalahan di sekolah. Kemudian yang kedua membuat ungkapan atau kalimat saran. Membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan di sekolahan. Kemudian yang ketiga, menentukan dua bilangan caca yang selisihnya diketahui. Yang terakhir, anak-anak membuat beberapa kemungkinan pengurangan. Di pembelajaran sebelumnya anak-anak tentang penjumlahan, kemungkinan penjumlahan. Sekarang nanti kita belajar kemungkinan pengurangan dua bilangan cacah yang hasilnya diketahui. Ya. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Oke. Kalau sudah siap belajar, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak pintar tadi ya, yang anak-anak inginkan itu jadi anak pintar, itu adalah harapan setiap orang tua. Nah, apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak pintar? Rajin belajar. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak pintar? Ada yang bisa menjawab? Ada. Rajin pintar. Rizko mendengar suara Pak Guru? Mendengar. Ya, Pak Guru lanjutkan. Anak-anak pintar itu harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak pintar? Ada yang bisa menjawab? Rajin Belajar. Oke, pintar. Terus apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Senang membaca. Senang membaca. Senang membaca, rajin belajar ya. Itu yang dilakukan supaya anak-anak bisa menjadi pintar. Nah, ini Pak Guru punya bacaan judulnya Rahasia Anak Pintar. Coba Pak Guru cek bacaan anak-anak. Coba Mas Gunawan, dibaca Mas Gunawan. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang.
Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Lakukan tugas-tugas tepat waktu. Banyakkan membaca dan mencermati. Jangan mudah menyerah. Tanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Ya, terima kasih Mas Gunawan, Mas Rizko sudah membaca dengan lancar ya. Ternyata anak-anak bacanya lancar. Ya, di bacaan rahasia anak pintar itu ada penyelesaian masalah. Masalahnya itu supaya pintar bagaimana? Di situ disajikan penyelesaian masalahnya atau saran-sarannya. Siapa yang bisa menemukan penyelesaian masalah yang ada di bacaan rahasia anak pintar? Coba. Mana yang termasuk penyelesaian masalah? Ada yang tahu? Itu rahasia anak pintar tadi apa saja? Di situ berarti itu penyelesaian masalah. Mas Gunawan? Mana yang termasuk penyelesaian masalah supaya menjadi anak pintar? Penyelesaian masalah. Dengarkan. Saat guru menjelaskan. Pertama itu ada dengarkan saat guru menjelaskan. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan lainnya? Kerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi? banyak baca dan berlatih. Banyak membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanya kepada guru ketika kesulitan. Apalagi? Aturan waktu belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Bermain boleh, tapi ada waktu untuk belajar juga. Kemudian bertemanlah dengan banyak orang. Itu penyelesaian masalah kalau ingin menjadi anak pintar. Nah, bisakah kamu beri saran agar temanmu memperoleh haknya? Di sini, ayo kita cari tahu bersama kelompokmu. Ya, apa saran yang tepat untuk temanmu supaya mendapatkan haknya? Anak-anak berkelompok dulu. Mas Rizko dengan Mas Gunawan, Mas Labib dengan Mas Denny, Mbak Sidney dengan Talita, Mbak Memes dengan Dina, Mbak Alia dengan Putri. Sudah berkelompok anak-anak? Sudah. Nah, tugas pertama anak-anak setelah tadi tahu cara mencari, setelah anak-anak bisa menemukan penyelesaian masalah atau saran supaya menjadi anak pintar, sekarang Pak Guru ada 4 masalah atau 4 ya hak yang ingin diterima oleh temanmu. Nah, kamu buatlah sarannya ya. Kamu memberikan saran agar temanmu memperoleh haknya. Yang pertama, Dani ingin pandai tentang alam sekitar. Dia tidak memiliki banyak buku. Nanti anak-anak silahkan tulis sarannya apa. Ya, silahkan bersama kelompok diskusikan, kerjakan. Pak Guru beri waktu, silahkan. Sudah, anak-anak? Sudah. Ya. Oke. Kalau sudah, silakan. Ayo anak-anak presentasikan. Coba Pak Guru lihat yang sudah mengirimkan kelompoknya Mbak Memes. Silakan dipresentasikan Mbak Memes. Saranku sebaiknya Dani sering mengunjungi perpustakaan. Oke, selanjutnya. Wafi ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raket Wafi rusak. Saranku sebaiknya Wafi membeli raket baru atau meminjam pada temannya.
Ya, selanjutnya. Anik bertugas baca puisi saat upacara Hari Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Saranku, sebaiknya Anik meminta bantuan kakaknya untuk mengajari membaca puisi. Nah, bagus sekali. Yang terakhir. Jika ingin berhasil dalam belajar, jika selalu sibuk dengan bermain, saranku sebaiknya jika mengurangi waktu bermainnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Mbak Memes. Ayo semuanya tepuk tangan. Bagus sekali saran-saran dari kelompoknya Mbak Memes. Mungkin dari teman-teman sarannya beda, nanti Pak Guru baca hasil dari kelompok lain ya. Yang pertama, Dani ingin tahu tentang alam sekitar, ingin pandai alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Kelompoknya Mbak Memes memberikan saran sebaiknya Dani sering mengunjungi perpustakaan, karena di perpustakaan banyak sekali ilmu, banyak sekali buku ya. Bagus sekali. Oke, hasil dari kelompoknya Mbak Memes bagus sekali. Ya, untuk selanjutnya anak-anak, Pak Guru punya lagu. Ya. Lagu Balonku Ada 5, tapi Pak Guru ganti liriknya. Kewajiban dan hakku ya di sekolah. Ayo anak-anak kita menyanyikan dulu bersama-sama, mic-nya dihidupkan. Kewajiban dan hakku beraneka ragam kita, hormati ibu guru dan juga bapak guru, berhak mendapat ilmu, tuntaslah kewajiban, sungguh senang hatiku karena aku mendapat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tadi anak-anak sudah belajar membuat saran, anak-anak pintar sekali, dan juga tentang kewajiban hak di sekolah. Ya, kalau kita melaksanakan kewajiban, pasti akan mendapatkan haknya. Pak Guru lanjutkan. Di sini ada cerita, Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Ya, anak-anak, apakah ini kan Beni punya pendapat kita wajib menghemat kertas? Apakah ibu guru harus membeli kertas baru menurut anak-anak? Tidak ya, karena kita harus menghemat kertas. Ya, saranmu apa? Ada yang bisa membuat saran untuk ibu guru? Sebaiknya ibu guru tidak membeli kertas baru ya, bisa memanfaatkan kertas bekasnya ya. Itu saran yang baik untuk Bu Guru. Nah, bantulah Beni menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Tadi di awal sudah ada keterangannya di sana 500 ya. Kertas yang tersedia itu 500. Nah, sisanya tinggal 40. Nah, bagaimana cara mencari kertas yang terpakai? Ya, 500
dikurangi berapa? Hasilnya 40. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tadi, kita lihat dulu video berikut ini. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 3. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak hebat, kita awali belajar hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sudah diketahui. Baik anak-anak, dalam menentukan bilangan yang selisihnya diketahui, ada beberapa kata kunci yang harus kita perhatikan. Kata kunci yang pertama, ini anak hebat. Jika titik-titik di belakang operasi hitungnya kurang, caranya dikurangi. Atau besar dikurangi kecil. Contoh, 10 dikurangi titik-titik sama dengan 2. Karena titik-titiknya di belakang, cara mengerjakannya besar kurangi kecil. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Sehingga kita dapatkan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Ya, anak-anak, tadi video tentang bagaimana menentukan bilangan yang selisihnya diketahui. Sekarang kita bantu Beni menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Kertas yang tersedia tadi sudah diketahui 500. Kemudian dikurangi kertas terpakai, itu berapa? Sisanya 40. Nah, berarti caranya ya besar kurangi kecil tadi di video ya. 500 kurangi 40. Kita hitung bersama-sama anak-anak. 0 kurangi 0. 0 ya. Kemudian 0 kurangi 4. Bisa apa tidak? Tidak ya. Kita pinjam depannya. Kita pinjam depannya jadi 10, kita coret jadi 4 karena dipinjam. Ini jadi 10. 10 kurangi 4 berapa? 6. Nah, ini ratusannya tinggal 4. Jadi kertas yang terpakai itu 460. Anak-anak hebat. Kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak Pak Guru punya tugas untuk kelompok kalian ya. Karena tadi sudah bisa menjawab, membantu Beni menentukan kertas di awal dan yang terpakai. 500 kurangi 460 ya. Hasilnya 40. Sekarang anak-anak coba buat kemungkinan lain. Ya, sisanya 40, tapi anak-anak buat kemungkinan lain. Berapa kurangi berapa yang hasilnya 40 ya.
Silahkan anak-anak diskusikan dengan teman sekelompoknya. Sudah, anak-anak? Ya. Sudah ya? Ayo dipresentasikan jawabanmu. Coba yang sudah mengirim kelompoknya Mas Rizko dan Mas Gunawan. Ayo dibaca. 500. Yang nomor 1, 540 kurangi 500. Betul ya? Coba selanjutnya dibaca sampai terakhir. 600 kurangi 560. Oke, selanjutnya 650 kurangi 610. ya. Terakhir 700 kurangi 560. kurangi 660. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Mas Rizko, Mas Gunawan. Lebih sekali tepat ya jawabannya, kemungkinannya sudah tepat. 540 kurangi 500 sama dengan 40. Bagus. Jadi kita mencari yang kemungkinan lain yang hasilnya 40 ya tadi ya. 600 kurangi 560 juga betul, hasilnya 40. Nomor 3, 650 kurangi 610 sama dengan 40 juga. Betul. Yang terakhir 700 kurangi 660 sama dengan 40. Ya, bagus sekali. Anak-anak sudah bisa membuat kemungkinan lain pengurangan ya atau selisih. Kita sudah bisa mencari bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Bagus. Ya, anak-anak. Nah, kamu berhak mendapatkan kertas, kamu menulis, belajar pakai kertas, tapi kita memiliki kewajiban untuk berhemat. Ingat-ingat ya. Walaupun kita butuh kertas, tapi kita punya kewajiban untuk berhemat kertas ya. Nah, anak-anak, apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Membuat saran. Membuat saran ya. Pintar. Tadi sudah membuat saran, anak-anak bisa membuat saran. Ketika temannya ada masalah, anak-anak sudah bisa memberikan saran. Ya, tadi tidak banyak punya buku, Mas Dani. Saran dari Mbak Memes, seringlah ke perpustakaan. Itu saran yang bagus. Nah, setelah membuat saran tadi anak-anak belajar apa? Mencari bilangan yang selisihnya diketahui. Bilangan yang selisihnya diketahui. Tadi juga sudah pinter. Mas Gunawan sudah mempresentasikan. Ya. Sudah diketahui selisihnya itu 40. Ya. Anak-anak bisa mencari kemungkinan lainnya. Berapa kurangi berapa, hasilnya 40. Ya. Bagus sekali anak-anak. Coba kita tepuk semangat dulu. Karena anak-anak ternyata sudah hebat, kita tepuk semangat supaya tambah semangat. Mic-nya dihidupkan. Tepuk semangat. Oke. Terima kasih anak-anak, hebat ya. Ya, anak-anak, apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ya, sudah paham ya. Sudah pintar membuat saran tadi, sudah bisa membuat kemungkinan pengurangan ya. Anak-anak berarti sudah paham. Sekarang silahkan anak-anak buka Google Classroom-nya.
Di situ ada soal evaluasi. Ya. Silakan Pak Guru beri waktu, kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah. Ya, nanti setelah Pak Guru cek ya, ternyata masih ada yang di bawah KKM nilainya, masih belum mencapai KKM. Nanti yang belum mencapai KKM, anak-anak buka lagi Google Classroom-nya, anak-anak kerjakan soal remedial yang sudah Pak Guru siapkan di situ, ya. Kerjakan soal remedial. Kemudian anak-anak yang sudah mencapai KKM, silahkan buka Google Classroom juga mengerjakan soal pengayaan. Di sana Pak Guru kembangkan lebih tingkat kesulitannya, ya. Ya, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Coba tunjukkan senyumnya. Kalau senang senyum, ya, oke, semuanya senyumnya manis sekali. Ya, untuk materi selanjutnya anak-anak, besok pagi kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, masih tentang kewajiban hak di sekolah, ya. Ya, anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita nyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. Ayo kita menyanyi yang semangat, mic-nya dihidupkan. Solid Kids. Gundul pacul cul Nunggi nunggi wakul kul Gembang Wakul gelempang segada dadi salakar Wakul gelempang segada dadi salakar Gundul pacul Nunggi nunggi wakul kul Gendang Wakul gelempang segade dadi salakar Wakul gelempang segade dadi salakar Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyi dengan semangat, ya. Mari untuk menutup kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa semoga kita tetap diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa kembali besok dalam keadaan sehat, ya, bisa belajar lagi. Ayo Mas Labib, pimpin doa Mas Labib. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Labib sudah pimpin doa. Pesan dari Pak Guru, tadi kita belajar membuat saran, ya, kewajiban hak di sekolah dan belajar pengurangan, ya. Anak-anak
laksanakan kewajiban di sekolah supaya mendapatkan haknya, ya. Haknya kamu kelasnya bersih, belajar nyaman, ya. Kewajibannya tentunya harus dilaksanakan, ya. Kemudian pesan berikutnya Pak Guru berpesan pada anak-anak, jaga protokol kesehatan, ya. Maskernya dipakai, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.